Oke, teman-teman. Nah, jadi untuk kita bisa membuat sebuah repository, ya, kita bisa dengan menekan tombol hijau yang di ujung kanan ini, teman-teman. Ada tombol new, ya. Ini adalah bagaimana cara kita membuat repository baru. Nah, ini dia. Jadi untuk membuat sebuah repository itu kita bisa isi nih di sini, teman-teman, ya. Karena kita akan masukkan kode Python ya. Jadi aku bakal kasih namanya dasar Python aja, teman-teman. Ya, dasar Python. Tergantung nih, teman-teman mau masukin project apa di sini, tergantung namanya, ya. Jadi bebas tergantung dengan tujuan kalian. Jangan sama juga dengan aku dasar Python. Oke. Okay? Lalu selanjutnya kita kembali ke deskripsi ya. Di sini deskripsi ini opsional ya teman-teman ya. Ini opsional. Jadi kalian boleh isi, boleh enggak ya. Jadi di sini aku akan tulis ini adalah project pertamaku di GitHub gitu ya. Nah, ini aja. Bebas ya, kalian mau isi apa bebas. Terus selanjutnya ini ada public dan private nih teman-teman. Untuk saat ini kita akan belajar tentang yang private, yang publik aja teman-teman ya. Jadi tidak usah diubah, biarin aja. Lalu untuk ini readme biarin aja, tidak usah ditekan, tidak usah diceklis ya. Ini juga biarin aja, license, git ignore juga biarin aja. Oke. Langsung aja tekan create repository. Nice. Nah, sekarang kita sudah mempunyai satu repository kosong, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, sekarang kita coba beralih ke kode kita terlebih dahulu, teman-teman ya. Nah, di sini aku sudah punya sebuah kode di mana kode dasar dari Python ya, teman-teman ya. Di sini kode-kode simple aja, teman-teman ya. Nah, ini dah cukup sampai di situ. Lalu coba kita jalanin kodenya. Nah, ini dia. Halo Sobat Inners, perkenalkan aku Arifin Saputra, seorang mahasiswa berumur 22 tahun. Terima kasih. Nah, itu adalah kode output dari kode kita, teman-teman. Nah, jadi kita bakal masukin kode ini ke dalam repository kita yang ini ya, teman-teman ya. Yang ini. Jadi, kita bakal masukin. Jadi, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kalian menginstal dulu sesuatu namanya Git. Ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Sabar, akunnya terdeteksi nih. Nah, ini namanya Git. Kalian harus install ini dulu pertama-tama. Nah, ini kalian bebas pilihnya tergantung dengan laptop kalian. Kalau laptop kalian 32 bit, ya udah pakai 32. Kalau yang 64 bit, 64 bit. Kalian bisa cek itu, ya. Kita download yang 64 bit. Nah, besok kita tunggu aja dia selesai download. Oke, oh ya, sebelumnya aku sudah ada download ya, teman-teman ya. Kita langsung install aja. Nah, setelah itu kalian langsung aja yes. Yes, yes. Ya, ini tidak usah diubah. Terus ini juga ya tidak usah diubah, beda aja. Next, 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 install. Dah, tidak usah diubah-ubah, teman-teman. Nah, setelah ini kita biarkan aja dia terinstall sampai selesai. Ini harusnya nggak bakal lama, teman-teman. Ya, kita tunggu aja. Nah, itu dia, udah mau selesai dan selesai. Ya, ini di unchecklist saja, jangan diceklis. Dah, kita finish. Dah selesai. Supaya tahu apakah Git itu berfungsi atau enggak, teman-teman, ya, kalian bisa coba di terminal kalian ya. Coba tekan Git min version. Nah, kalau udah keluar, berarti udah bisa dipakai. Ya, kalau misalnya pas Git version nggak keluar, kalian keluar dulu di Visual Studio Code, baru kalian masuk lagi, terus Git version lagi. Biasanya dia udah muncul. Oke, jadi yang pertama-tama kita harus lakukan adalah melakukan komen bernama git init. Nah, sekarang kita udah malah memasukkan dia nih, teman-teman. Nah, selanjutnya harus kita lakukan adalah masuk ke dalam peraturan dari akun kalian, settings. Setelah itu masuk ke paling bawah nih, developer settings.
Lalu pergi ke bagian personal access token. Nih, ini turun nih, ada dua ya. Ambil yang paling bawah, tokens klasik ya. Setelah itu, teman-teman generate new token ya, generate new token. Token ini buat apa? Token ini adalah semacam akun di mana kalian bisa pakai ini buat melakukan push ke GitHub dengan mudah. Jadi di sini kalian buat di sini. Ini akun ini token buat apa gitu. Misalnya token ini buat push dan commit anywhere. Gitu ya. Nah, di sini kalian bisa kasih ekspirasi. Maksudnya dia ini kapan expire-nya, kapan berakhirnya. Ya, kalau aku biasanya aku bakal kasih ini tak terbatas, teman-teman, ya. Walaupun sebenarnya disarankan dikasih batas, ya. Jadi setiap kalian pengen melakukan push ke sebuah repository, udah lewat 7 hari nih misalnya, kalian harus buat token baru lagi, gitu. Jadi aman, teman-teman, ya. Jadi kalau aku saranin di sini ya kalau nggak 30 hari dah. Kalau udah habis waktunya kalian buat lagi aja di sini, ya. Kalau kalian gak mau ribet, udah no expiration aja, oke? Okay? Oke, selanjutnya apa yang harus kita tekan nih? Yang harus kita checklist nih ada banyak nih ya. Tuh, banyak banget nih. Yang mana satu nih, Bang? Oke, yang mana yang perlu kita checklist tuh yang paling atas aja. Salah satunya maksudnya. Ini satu. Lalu sisanya itu tidak perlu, teman-teman. Ya. Tapi kalau yang ini juga boleh sih, teman-teman. Nih. Jadi misalnya kalian pengen nambahin teman, kalian bisa lewat sini. Dah sisanya dibiarkan aja. Oke. Tidak usah ditekan-tekan, dibiarin aja. Nah, ini juga nih, user juga tekan. Dah, habis itu udah. Oke, sisanya tidak usah diapa-apakan. Langsung aja tekan generate token. Nah, nih dia, ini token teman-teman nanti. Ini akan berbeda-beda ya. Ini punya aku, punya kalian akan berbeda. Nggak bakal sama dengan punya aku. Dan ini jangan lupa di copy lalu disimpan. Karena apa? Karena ini nggak bakal bisa dilihat lagi setelah kalian pergi ke mana-mana, setelah kalian tutup. Jadi ini kalian tekan ini ya, di copy ya atau di copy kayak biasa. Lalu kalian bisa pergi ke Google Keep, lalu kalian buat catatan ya, token GitHub. Nah, kalian simpan di sini ya, kalian simpan. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi kalian bisa simpan ya, bebas. Oke. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke. Setelah itu udah kalian udah simpan di catatan, udah aman ya, teman-teman ya. Oke, setelah itu ini bisa ditutup aja. Nah, ini disimpan jangan lupa. Oke. Setelah itu kita ngapain lagi nih, Bang? Nah, setelah itu kita ngapain? Kita balik lagi ke repository kita yang tadi. Your repositories. Nah, ini dia dasar Python ya tadi ya. Nah, di sini kalian ganti yang di sini nih. Ini kalian copy ya, teman-teman ya. Kalian buka di Notepad aja lebih tepatnya kalau mau gampang. Ya, di Notepad. Nah, di Notepad ini tadi ada ini kalian kan token. Lalu ini juga kalian paste kan di sini. Nah, terus ini kalian taruh di sini ya, github.com. Ini taruh di sini @github.com. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Ya, ini yang bakal kita pakai nih. Oke. Nah, itu dia. Ini bakal kita pakai di mana, Bang? Ini bakal kita pakai di dalam Visual Studio Code kita tadi tentang bagaimana cara kita bisa nge-push ya. Nah, sebelum itu pastikan tokennya udah benar, terus urutannya juga udah benar ya. Yaitu kalian memasukkan token kalian ini ke link yang ini, tapi di sebelum tulisan GitHub ini, teman-teman. Ya, ini jangan sampai salah nih. Nah, setelah itu kita
kita kembali lagi ke Visual Studio kita. Nah, oke, setelah itu apa yang kita lakukan, Bang? Kita tekan git remote add origin, baru kita paste yang tadi. Salah, bukan yang ini, tapi yang ini ya, yang ini kita copy, teman-teman. Ya, kita copy. Kita copy ya, ini copy, lalu di sini kita paste. Nah, habis itu kita tekan enter. Nah, udah selesai. Ya, setelah itu kita clear dulu, kita hapus. Salah, kita CLS dulu. Nah, setelah itu kita ngapain lagi, Bang? Kita git add titik, lalu kita git commit min m commit pertamaku 2024. Lalu setelah itu kita git push origin master. Nah, selesai. Masuk dia tuh. Udah selesai tuh, udah terkirim. Kita cek di sini ya. Ini masih kosong nih. Kita refresh, teman-teman. Jeng jeng tuh, sudah masuk kan file dasar.py kita di sini. Ya. Nah, ini dia nih. Udah masuk nih, teman-teman. Nah, itu dia caranya kita nge-push ke GitHub dengan mudah ya, teman-teman ya. Pakai personal access token. Nah, lalu di sini kalian bisa tambahin readme juga nih kayak yang tadi. Sama aja, teman-teman ya. Nah, di sini kalian bebas nih. Kalau ini contoh ya, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu ikutin 2024 ya. Terus di sini kalian bisa buat, nah ini bebas ya, ini bebas. Nah, author. Nah, ini bebas ya nih. Kalian cara buat ya seperti ini, oke? Nah, itu dia. Wih, keren kali. Nah, jadi ketika orang buka, kalian punya repository ini, nanti bakal ada tulisan ini nih. Nah, ini dia, teman-teman. Ya, gampang ya, teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi ke bagian awal. Nah, kalau kita buka nih repositories. Nah, di sini udah ada dua nih. Kita ini yang tadi ya, buat yang awal, yang buat di halaman depan. Ini kalau kalian ubah-ubah bisa nih, teman-teman. Oke? Bisa nih, bisa banget. Nah, ini lalu kita mundur lagi. Nah, ini yang tadi dasar Python. Tuh. Jadi orang-orang bisa lihat ini sekarang, teman-teman, ketika mereka membuka project kalian, ya. Oke. Sekarang tinggal bagaimana caranya kita akan mengupload project kita yang tadi dibahas tadi pagi ya, teman-teman ya, ketika pembawaan materi oleh mentor ya, di mana kalian akan mendapatkan project dari Cognitive Class.ai ya, teman-teman ya. Nah, ini kalian bakal dapat linknya, harusnya mentor teman-teman udah membagikannya ya. Nah, di sini nanti bakalan ada beberapa project, teman-teman. Dan aku bakal contohin satu tentang bagaimana caranya kita bisa menyimpannya ke GitHub juga gitu. Jadi akan menjadi portofolio teman-teman nanti ya. Jadi mengingat projectnya itu ada 10, teman-teman nanti bakal ada 10 project berbeda di sini ya. Tapi aku hanya akan mencontohkan satu untuk teman-teman bagaimana caranya untuk nge-push kode yang ada di tempat lain yang tidak ada di komputer kalian. Dia tidak ada di sini. Ditutup saja. Nanti dia bakal ada di dalam sini, teman-teman ya. Oke, sebelum itu. Nah, jadi di situ, teman-teman. Oke.